sudah bicara tadi soal kebijakan yang sangat terlihat eksploitatifnya. Kita bicara tentang potensi untuk great refusal dengan new ideas tentang human dignity, kebermartabatan manusia, dan itu yang mestinya jadi kurikulum tadi partai-partai politik. Kan mestinya partai politik itu nyusun kurikulum green ethics beginian kan, masuk supaya kalau dia mau jadi kader, dia masuk kuliah dulu di partai. Semua partai politik harus diwajibkan ada pelajaran tentang lingkungan itu. Yang ngajar siapa? Ya jangan anggota DPR, yang ngajar Greenpeace, yang ngajar milenials yang paham tentang ikut demo dengan Greta Thunberg. Jadi kan itu tuh. Nah ide itu yang nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kembali kami hadir mengawali tahun 2021 ini bersama dengan murid spesial dari Greenpeace yang ingin memaparkan beberapa temuan mereka. Tentunya dengan guru kita yang selalu mengisi acara di BWM, yaitu Bung Rocky Gerung. Selamat menyaksikan, salam akal sehat. Ada yang mau tambahin, Sob? Nah, nih boleh pakai ini kalau mau pakai obat tulis ya. Banyak ini ya, kompleks, menarik. Mungkin saya mau coba, bukan jawab Hindu ya, coba masuk ke diskusi ini, coba ngupas mungkin dari teori path dependence, Mas Rocky. Yes. Jadi kita melihat kebijakan hari ini, kita harus lihat apa historicalnya. Nah, itu. Historicalnya seperti apa dan genealogi politiknya, yes. Dan mungkin kita bisa lihat kalau tadi kita angkat studi kasus dari Hindun, biofuel, biodiesel, sawit hilirnya gitu ya. Terus kemudian ada batu bara yang dijadiin gas, jadiin cair, dan dilabeli energi baru ya, dan terbarukan. Terus kemudian apalagi tadi studi kasusnya PLN ya, PLN. Ini kan kalau saya mungkin mau bilang ini menggambarkan keputusan masa lalu yang kita kayaknya udah pernah cerita dan mungkin sudah banyak tersebar, itu dipakai sebagai sumber dana untuk berpolitik gitu kan. Dan kemudian pada kondisi hari ini mereka menemukan tantangan di mana untuk berubah itu mahal kan begitu. Yeah, salah satu yang lock in gitu. Itu lock in tuh. Jadi dia melock in dan kita lihat justru semakin diperkuat. Jadi terus-menerus diperkuat. Karena mungkin sudah invest segala macam, karena mungkin sudah invest mesin yang mungkin hanya bisa pakai batu bara gitu. Tapi ini ada apa ya? Ada usaha untuk melock in lagi arah Indonesia yang justru gitu ya, kalau kita mau lihat di hilirnya, di paling hilir dampak lingkungannya itu sebenarnya udah nggak bisa gitu. Kan misalnya kita lihat begini Mas Rafi. Gimana hilirnya nggak bisa apa? Nggak bisa? Hilirnya udah nggak bisa menerima lagi kerusakan lingkungan. Kalau misalnya kita tinjau data BNPB aja lah ya misalnya. Walaupun mungkin nggak lengkap data mereka. Tahun 2020 itu hampir 4.000 bencana. Saya nggak mau bilang bencana alam karena saya yakin itu man-made. Dan 6 juta lebih yang terdampak atau kemudian menderita. Terus kemudian rumah dan segala macam. Dominasinya ada karhutla kemarin, ada banjir. Kita ingat banjir 2020 di awal tahun tuh. Banjir di mana-mana begitu hebat gitu ya. Kemudian kebakaran hutan masih terjadi. Itu kan tanda-tanda di mana udah nggak bisa lagi menerima proyek-proyek gitu ya, atau investasi atau kebijakan yang bisa dicek di mana aja. Sekarang kan zamannya internet, bisa dicek, bahkan Jokowi pun bisa cek kalau dia mau googling gitu. Dampaknya jelas gitu. Kalau misalnya dia yang bisikin atau misalnya dia yang berkeyakinan begitu, coba cek gitu. Merusak lingkungan atau tidak, apa konsekuensinya gitu. Kan itu semua bisa cek itu. Relatif lebih tersedia lah, asimetri berkurang sekarang, walaupun masih banyak yang gelap-gelapan gitu. Itu bisa dicek. Kita punya pengetahuan bersama bahwa kebijaksanaan yang diambil bisa merusak lingkungan, dan sekarang kita ditampilkan ke kita semua bahwa ini resultantenya, kita sedang memanen apa yang kita tanam, walaupun kitanya harus dipisah. Kita ini ada 1%, ada 99% yang menderita gitu lah ya. Yes. Covid misalnya tahun 2020,
hubungannya dengan path dependent. Saya pengen mengungkapkan begini Mas Raffi, tahun 2020 ini kita akan dibukakan banyak hal yang mungkin tidak untuk kebanyakan kita. Mungkin bagi yang beruntung bisa melakukan penelitian, bisa membaca gitu ya. Relatif terhadap survival gitu ya. COVID disebabkan apa sih gitu? Kerusakan lingkungan. Mau ditarik dari mana? Resesi kali ini disebabkan oleh apa sih? COVID disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan disebabkan oleh apa? Ini yang penting dikupas dan sudah Mas Rocky kupas kurang lebih kenapanya. Tapi path dependence ini yang menurut saya harus bisa kita tinjau dari sini. Ini mau lock in terus. Lembam lah kalau mau saya bilang, inersia sebenarnya. Jadi gaspol gitu ya. Terus gayanya masih ada, keterusan dan akhirnya susah berubah gitu. Inersia, lock in dia. Tapi yang kita sayangkan gitu, kalau misalnya Jokowi bicara kepentingan rakyat gitu, di awal bahkan periode pertama janjinya begitu, kita melihat kok semakin arahnya tidak ke sana gitu. Semakin beda arahnya gitu. Dan misalnya kalau kita lihat dari tadi pilkada dikupas juga, ada yang menarik. Kawan-kawan kemarin Jatam, Mas Rocky, kawan-kawan ICW, kawan-kawan siapa lagi? Ada beberapa kawan-kawan yang bikin kajian tentang pilkada 2020 yang kita tahu sama-sama dipaksakan betul di tengah COVID. Gitu. Boleh kita bilang kemanusiaannya kita pakai rasa aja, sama sekali nggak jadi pertimbangan. Gitu. Yang penting adalah memilih gitu, dipilih gitu. Mungkin bagi calon-calon pilkada, bagi calon-calon pemilih daerah. Tapi kemudian kita tinjau, kawan-kawan tuh meninjaunya begini. Pertama tadi Mas Rocky sebutkan di 270 daerah yang pilkada, ada apa di balik itu? Gitu. Ternyata kalau tadi nyambung juga sama yang Mas Rocky sampaikan, ada proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional yang sebenarnya kalau hubungannya sama PEN itulah pemulihan dan kemudian lompatan yang dibilang Jokowi. Gitu. Harusnya. Tapi kemudian kita lihat lompatannya nggak akan ke arah pemulihan ekologi. Dan oleh karena itu krisis sosial nggak akan. Dan PSN proyek strategis nasional itu kemudian juga masuk sebagai salah satu proyek prioritas dan dilindungi. Betul. Itu berbagai kemewahan. Makanya kemarin itu pasti itu yang harus tidak mungkin tidak harus jalan kata. Betul. Ada 201 kemarin proyek strategis nasional plus 10 gelondongan Mas Rocky. 10 itu program strategis nasional. Jadi apa yang dinamakan PSN adalah proyek dan proyek-proyek yang mungkin masuk dalam program. Program tuh ada soal ketenaga listrikan ada. Jadi mungkin secara gelondongan PLT Batubara masih akan masuk situ. Nggak harus berdebat lagi dia sama komite penilai investasi itu gitu ya. Jadi masuk aja gelondongan tuh. Ada soal food estate di situ. Ada soal pariwisata berskala besar di situ dan ada berbagai gelondongan lah di situ. Di mana berbagai proyek yang merusak lingkungan bisa masuk. Jadi di 270 daerah yang pilkada, di 32 provinsi itu ada 98% dari 201 proyek PSN. Sementara kalau kita lihat secara kronologis, dari yang sebelumnya dihasilkan, Omnibus, kawan-kawan yang mengkaji itu mencap pilkada 2020 adalah sekadar pemilihan operator Omnibus. Karena kewenangan kepala daerah sudah banyak dicabut. Betul, pemilihan operator Omnibus. Mulai dari tata ruang, AMDAL tadi Mas Rocky bilang, dan kemudian tadi ada juga yang kontroversial soal royalti gitu ya, 0% buat daerah nggak akan dapat apa-apa kecuali rusak gitu. Jadi kalau kita lihat komposisi dari proyek PSN, kalau yang di list 201 ada sektor energi, ada infrastruktur banyak, jalan, ada sistem penyediaan air minum, ada bandara, ada jembatan, ada kategori-kategori. Tapi kalau kita mau melihat itu secara kritis gitu, tadi Mas Rocky bilang semen akan banyak itu kars yang ditambang sebagai konsekuensi dari itu. Bahwa misalnya ada argumentasi jalan kita masih pendek gitu, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya. Oke, boleh gitu. Terus misalnya kalau soal pembangkit atau energi ada argumentasi, iya tapi dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya, konsumsi energi kita per kapita masih rendah. Kemudian kita masih banyak yang belum dibangun. Narasi-narasi yang menurut saya kontraproduktif terhadap situasi kita sekarang. Jadi seperti ini, seolah-olah mau bilang kita sebagai negara maju yang terus nggak jadi maju gitu kan, Amerika membatalkan kan kita jadi negara maju.
Kita masih seolah-olah masih punya budget, masih punya buffer untuk merusak lingkungan, kan gitu tuh narasinya. Kita masih punya sekian juta hektar kok yang bisa boleh lah ditebang gitu. Kita masih punya ribuan sungai lah yang boleh lah dicemarin dikit-dikit. Jadi apa ya, logika yang nggak masuk akal buat saya. Karena lingkungannya tidak dihitung sama sekali di situ. Dan bahwa ada berbagai kerugiannya gitu, di situ. Jadi ini kita sedang dihadapkan sebenarnya pada sebuah grand kebijakan. Saya mau bilang ini grand kebijakan yang kalau kita urut berbagai fenomena gitu ya. Pelemahan KPK, jaminan untuk industri ekstraktif, kemudian berbagai kemewahan untuk ekspansi gitu. Omnibus itu berbagai kemewahan untuk ekspansi industri buat saya. Menuju pada situasi yang akan melock-in kita pada situasi yang lebih parah gitu. Yang akan lebih susah diubah lagi. Kalau kita lihat dari situ. Sementara indikator-indikator lingkungan, bahkan udah banyak lah orang kota yang bisa lihat, udah kita rasakan kebanyakan. Kebanjiran setidaknya itulah, itu kita rasakan gitu. Kalau kita mau merunut secara sistem, ketemu kok sebenarnya. Jadi 2020 tahun di mana sistem gitu, bagaimana sistem bekerja, kausalitasnya mulai kelihatan sebenarnya. Kita harusnya belajar banyak dari situ. Dan kalau misalnya pemerintahan Jokowi belajar, 201 PSN itu harus intensif dengan pemulihan sebenarnya. Kalau misalnya tidak ada sama sekali pikiran di kabinet, di pemerintahan bahwa kita bisa membangkitkan ekonomi kita dengan memulihkan lingkungan, memuliakan manusia, berarti buntu akalnya buat saya. Kok nggak bisa mikir gitu. Tapi itu bisa dimengerti dengan ya komposisi tadi, plutokrasi ya dan lain-lain. Nah, saya mungkin menambahkan satu detail yang berasal dari kajian kawan-kawan, berasal dari studi KPK soal benturan kepentingan politik di pilkada. Jadi kita tahu sama-sama tahu ongkos buat jadi bupati wali kota mahal, 20 sampai 30 miliar, gubernur sampai 100 miliar. Tapi kemudian disajikan juga rata-rata kocek si calon itu cuma 6 miliar gitu. Ada defisit banyak untuk berkampanye. Nah, kemudian ada defisit banyak itu kesempatan buat masuk berbagai kepentingan gitu. Berbagai kepentingan bisnis gitu ya. Karena ya kalau kita mau cari kocek dana singkat gitu ya, dana besar dalam waktu singkat ya, kita akan bisa bayangkan berasal dari mana dana itu gitu. Salah satunya ya industri ekstraktif gitu. Akumulasi modalnya besar sekali di situ. Jadi ada juga itu survei KPK di 2015. Di survei 2018 terkonfirmasi sekali gitu kebocoran dalam sistem, kalau saya mau bilang gitu. 80% si Cakada gitu, calon kepala daerahnya bilang bahwa iya gitu, memang kita terima dan kita akan balas. Di sisi yang lain 60%-an si donatur bilang saya akan tagih gitu. Kan cilaka gitu. Cilaka itu dalam artian begini, cilakanya bisa dalam berbagai hal. Kalau si pengusaha itu sama sekali nggak punya perspektif soal lingkungan atau kuliah etika lingkungan gitu ya, etika lingkungan yang nggak ada, ya cilaka gitu kan, cilaka benar-benar cilaka. Dalam artian ya sudah jalan bisnisnya akan jalan terus seperti biasa, jalan terus. Gitu. Jadi itu mungkin di pilkada gitu salah satu titik di mana kepentingan sedikit orang bermodal besar dengan sektor industri yang merusak masuk dia, kepentingannya masuk dan akhirnya mendominasi cerita periode pertama, periode kedua, periode ketiga dengan dinastinya dan lain-lain lah gitu. Terus tuh berlangsung. Kalau pilpres mungkin ada juga mungkin cacat sistem politik kita gitu. Dengan threshold yang akhirnya hanya ya nggak banyak orang akhirnya yang bisa maju atau perlu lord lah ya untuk maju gitu. Dan akhirnya kepentingannya masuk lagi. Jadi ada kalau tadi Hindun menyinggung sistem, dalam sistem politik kita jelas ada kelemahan dan menurut saya sudah ditunjukkan sedemikian rupa dengan dihilir tadi Mas Rocky, dengan dampak lingkungan, dengan dampak sosial, dengan perampasan lahan di mana-mana. Kalau misalnya kita mau bilang apakah sistem mau seperti itu atau apakah memang sistemnya ditujukan untuk itu terjadi, rasanya tidak. Gitu. Kemana kita merujuk? Konstitusi misalnya, yang dari poin pertamanya udah kacau nih, melindungi segenap bangsa Indonesia nggak bisa, tumpah darah Indonesia nggak bisa,
kesejahteraan umum nggak nyampe-nyampe, kesenjangan kita tinggi. Mencerdaskan materi-materi yang kita terima ini, komunikasi dari pemerintah, saya nggak bisa bilang mencerdaskan. Kalau misalnya kita mau ikut, kemudian gitu ya, tujuan paling akhirnya misalnya untuk ikut dalam ketertiban dunia gitu, ikut serta gitu. Kita punya fondasi yang lemah sekali. Bukan berarti itu harus mencegah kita, tapi saya mau point out bahwa apakah sistemnya ditujukan untuk seperti itu, untuk bikin banjir, untuk bikin tanah orang dirampas gitu. Kan enggak gitu. Harusnya tidak. Berarti ada sistem yang broken itu apa? Ada yang enggak sempurna atau ada yang failure atau mungkin butuh di overhaul. Kita bisa kupas itu lah ya. Semenjak perjalanan ke demokrasi panjang Mas Rocky ya, dari monark dan sampai akhirnya ya beginilah kita gitu ya, memilih, semua memilih gitu. Tapi perkara kemudian suara kita yang kita setor kemudian ada hasilnya atau tidak gitu ya, dalam artian hak-hak kita dipenuhi atau tidak, itu cerita lain gitu ya. Ada gap di situ, itu sudah jelas. Cilakanya tadi Mas Rocky menyinggung, menarik nih, pilkada kita sebut kemarin sekedar hanya pemilihan operator omnibus gitu. Rakyat dipaksa berduyun-duyun digiring ke TPS gitu ya, untuk memilih, tapi mungkin informasinya belum sampai gitu ya. Walaupun harus kita cek juga angka golput atau kertas suara yang rusak gitu ya. Nggak ada hak veto masyarakat untuk proyek yang merusak lingkungan. Bahkan diancam dikriminalisasi. Siapapun yang menghalangi tambang yang sudah memiliki izin gitu, akan dipenjara, akan ada Masuk pasal omnibus dan omnibus. Betul. Iya. Betul. Jadi kita melaksanakan kewajiban kita gitu, hak kita dengan Kalau perusak aslinya itu diberi kesempatan untuk memperbaiki. betul. Izin kalau perusak baru langsung dikriminal, itu bedanya. Betul. Itu dia. Maksudnya kita harus makin sadar sebagai warga negara gitu ya, bahwa hak-hak kita, hak-hak politik kita, hak-hak lingkungan kita untuk mendapat lingkungan sehat sebenarnya sedang dikurangi sedemikian rupa gitu. Nah, tapi ini pertanyaan buat bareng-bareng, lantas kita mau apa gitu kan? Lantas kita mau apa? Kawan-kawan kemarin sempat mewacanakan waktunya membangkang, gitu. Pembangkangan sipil. Yang buat saya justified sekali. Kalau kita lihat kebijakan yang di-set, loh, ini luar biasa dikurangi hak-hak kita ini. Hak-hak kita ini maksudnya ya hak lingkungan yang sehat, hak basic rights kita lah gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Ada yang mewacanakan seperti itu, ada yang melihat dari sisi sistem juga gitu. Mungkin itu dulu Mas Rocky tambah. Oke. Saya kira itu tambahan kemarahan dari Asop. Semoga millennials dengar itu dan ikut di dalam pagelaran kemarahan ini. Tapi kita marah karena kita ngerti persoalan. Bukan marah karena nggak dapat bagian atau marah karena lahan kita diambil. Bukan soal itu. Tapi perspektif yang dipakai pemerintah betul-betul menghina akal konstitusi itu. Jadi itu poinnya. Dan saya kira di beberapa tempat di daerah justru hidup kembali yang disebut, dulu ada istilah yang dipakai mahasiswa tahun-tahun 80-an itu berdasarkan studi dari seorang New Left dari Frankfurt School, Herbert Marcuse. Dia pakai istilah great refusal itu, penolakan besar itu. Sekarang kita pakai istilah pembangkangan sosial. Great refusal, penolakan besar. Tapi dasar dari great refusal ini semacam yang paling tinggi dari dimensi mental manusia itu, menolak apa aja tuh. Karena waktu dianalisis oleh Frankfurt School yang disebut modernitas itu menghasilkan one dimensional man. Manusia satu dimensi. Judul bukunya juga itu kan, The One Dimensional Man. Dan itu adalah kritik terhadap capitalist society itu. Nah, kita lagi berbalik ke situ sebetulnya untuk menguji apakah kita harus balik pada semacam kesosialan yang dasarnya natural itu. Bisa dia disponsori oleh ideologi sosialis baru,
Ada juga yang masuk lewat agama segala macam. Tapi sebetulnya yang diperlukan adalah refusal itu. Nah, kita tadi perlihatkan struktur dari pembuatan kebijakan itu. Dan orang akhirnya melengkapi detail yang makin lama makin tampak kasat mata dari struktur plutokrasi itu. Jadi kita mau masuk ke sini nih, ke dalam jalinan pikiran itu tuh. Nah, yang kita bicarakan hari ini sebetulnya adalah upaya untuk menyelundupkan semacam optimisme dari the great refusal itu. Karena milenial akhirnya tiba pada semacam pesimisme bahwa ya udahlah, toh nanti evolusi akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh iya, kalau Anda bagian dari proses itu, tapi kalau Anda bukan bagian, Anda disingkirkan oleh evolusi yang dikendalikan oleh monopolistic power structure itu kan. Nah, saya bicara dengan banyak mahasiswa di banyak kota di Indonesia. Ada upaya untuk mempelajari teori apa yang bisa menuntun great refusal ini. Soalnya tuh. Kan kalau kita baca literatur ya great refusal bisa dituntun oleh satu tokoh seperti yang berkali-kali kita bicarakan di sini oleh Greta Thunberg gitu, anak perempuan yang mengambil risiko untuk menunda sekolah lalu pergi ke seluruh dunia pidato tentang climate strike segala macam. Tahun lalu satu kota New York juga milenialsnya lakukan hal yang sama. Nah, kita mau lihat efek itu pada millennials Indonesia sebetulnya. Sebab kalau bilang I am a millennial, so I do speak global conversation. Di dalamnya ada konversasi tentang lingkungan. Nah, millennials kita itu buta huruf, padahal ada di istana yang seharusnya bisa mempunyai polisi. Kan salah satu tagline pemerintahan Jokowi kan go millennials kan. Karena itu diundanglah millennials itu masuk istana, semuanya dipamerkan. Nah, sekarang kok berhenti itu. Jadi mestinya kalau milenial direkrut oleh Presiden Jokowi, dia mesti bilang, Anda millennials, ya, mana bukti bahwa Anda pernah ikut berkampanye dengan Greenpeace? Kan mesti begitu pertanyaannya kan. Tapi pada Presiden Jokowi, Anda millennials, ya. Apa buktinya? Ayah saya pendukung Bapak. Kayak itu anaknya diangkat jadi millennials. Jadi plutokrasi akhirnya masuk juga lewat millennials. Karena millennials adalah anak cucu dari plutokrat kan, itu bahayanya kan. Jadi tadi saya sebutin tadi ada sistem pembuatan undang-undang yang paralel dengan kepentingan birokrasi, yunto plutokrasi, yang kemudian diawasi oleh civil society tadi itu. Nah, ini dua komponen yang mestinya diberi jarak dengan prinsip great refusal itu. Tapi ini kita mesti isi tuh great refusal. Karena seringkali kalau kita bilang great refusal, nanti orang bertanya ini teori mana tuh? Itu teori anti kapitalis ya, anti kapitalis berarti komunis gitu. Ini ngaco juga kan? Karena paradigmanya masih lama gitu. Yang anti kapitalis dianggap sebagai komunis, karena itu agama kemudian menolak tuh kan. Jadi great refusal ditolak oleh agama, padahal agama justru harusnya masuk di dalam upaya untuk memahami komunis dalam pengertian jalan pikiran, bukan dalam pengertian partai komunis. Itu komunis dalam arti kesetaraan manusia at all cost, yang juga adalah makhluk yang setara di depan yang maha kuasa. Tapi wacana itu kemudian terhalang karena tadi local history kita mengatakan bahaya komunis itu diulang-ulang, sehingga tabrakan di dalam narasi menimbulkan kekacauan orientasi. Jadi mesti dituntun ulang ideas, new kind of ideas yang bisa merapikan barisan ini lalu tiba pada semacam kesepakatan piramidal gitu. Di ujungnya ada harapan tentang social justice. Jadi itu soalnya. Jadi kita mungkin bisa fokus balik ke sini. Kira-kira ide great refusal ini, setelah kita bongkar struktur dari pembuatan kebijakan, memang ya itu great refusal. Di tingkat dunia ada pembicaraan itu, sehingga orang lakukan mulai dari Thomas Piketty yang membongkar tentang sistem pajak yang sebetulnya membahayakan kesosialan manusia, lalu yang terakhir soal apa namanya itu universal basic income gitu-begituan. Nah kan mestinya ide-ide itu yang masuk di universitas kita tuh.
selama lockdown ini, bahkan SMA bisa diajak ngomong tentang soal semacam itu kan. Nah, sekarang kesibukan pemerintah adalah menyogok mahasiswa dengan kuota supaya dia membuka situsnya Gisel, bukan situsnya Piketty, bukan situsnya Great Refusal kan. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Kenapa? Karena nggak ada tuntunan dalam pandemi, belajar apa mestinya kan? Kan nggak ada tuntunan. Anak SMA juga begitu kan, dipaksa belajar hal yang konvensional, ibunya jengkel, anaknya juga jengkel, saling jengkel. Nggak ada semacam pembicaraan bahwa, coba nak, kamu bayangkan bahwa sungai itu tidak berakhir di laut, dia berakhir di ujung pohon. Karena itulah kapiler dari air itu supaya dia diuapkan, supaya dia bisa masuk ke dalam atmosfer, sehingga buat bumi itu jadi agak redup. Lalu anak itu punya, kok sungai naik ke atas, bukannya sungai ke bawah, itu bertentangan dengan gravitasi dong. Datangin ahli fisika lingkungan buat nerangin aspek pikiran alternatif dari sungai. Timbul percakapan, ibunya akan berupaya untuk belajar lagi. Kok kata Pak Rocky sungai naik ke pohon gitu? Apa itu mitos itu? Enggak, maka dia buka channel Greenpeace dengan BWM. Oh itu maksudnya butuh fotosintesis, sungai berakhir di situ, bukan berakhir di hilir kan. Jadi soal-soal semacam itu yang mestinya jadi inisiatif dari edukator. Nah, seharusnya presiden mulai dari situ. Tapi karena presiden terbatas kemampuan dia untuk mengabstraksikan bahwa sungai itu naik pohon, nanti dia bingung lagi kan. Yang naik pohon itu bukan sungai Pak Rocky, yang naik pohon itu cebong, kodok bisa naik pohon, sungai nggak bisa, kira-kira begitu. Walaupun itu satir, tapi menimbulkan percakapan di dalam keluarga. Supaya si ibu itu, anak SMA kan mampu untuk memprovok ibunya untuk bertengkar. Kalau ada problem tadi itu, mana yang bisa naik pohon, sungai atau cebong? Timbul pembicaraan di situ. Ilmu fisika dihadirkan, ilmu kimia dihadirkan buat tahu bagaimana mungkin kapiler itu bisa dianggap sebagai sungai itu. Ya, itu soalnya. Jadi ekologi juga akhirnya diterangkan bahwa matahari membutuhkan pohon dan pohon itu berebut matahari. Karena itu kalau dia diversity, maka perebutan itu bisa terbagi rata. Kalau hutannya itu monokultur, itu semuanya berebut hal yang sama. Konsumsinya sama, maka CO2 nggak bisa diserap habis. Jadi kira-kira soal-soal semacam itu dari segi abstraksi itu yang saya terangkan dari soal-soal abstraksi. Jadi kita udah bicara tadi soal kebijakan yang sangat terlihat eksploitatifnya. Kita bicara tentang potensi untuk great refusal dengan new ideas tentang human dignity, kebermartabatan manusia, dan itu yang mestinya jadi kurikulum tadi partai-partai politik. Kan mestinya partai politik itu nyusun kurikulum green ethics beginian kan, masuk supaya kalau dia mau jadi kader, dia masuk kuliah dulu di partai. Semua partai politik harus diwajibkan ada pelajaran tentang lingkungan itu. Yang ngajar siapa? Ya jangan anggota DPR, yang ngajar Greenpeace, yang ngajar milenials yang paham tentang ikut demo dengan Greta Thunberg. Jadi kan itu tuh. Nah ide itu yang nggak ada. Tapi kita mau tunggu kapan? Ya udah nggak bisa, udah telat sebetulnya. Nah itu orang berpikir bahwa oke, secepat-cepatnya terjadi pergantian kekuasaan. Ini saya pro aja. Kalau idenya demi mengganti jalan pikiran. Kan orang ganti kekuasaan itu artinya makar. Bukan makar. Ini untuk ganti otak aja, supaya otak kita nggak terlalu lama dikuasai oleh structure dari plutokrasi itu kan. Nah, kita masuk di situ, kesulitan politik dan kesulitan konseptual untuk diselundupkan ke dalam birokrasi. Padahal kita tahu itu menterinya kok pinter-pinter, iya. Tapi pertanyaan kita, kenapa dia mampet ya? Kenapa dia mampet? Nah itu saya udah mulai provokasi kalau itu. Gitu kira-kira. Silakan siapa? Nisa, Monica tuh, Prabu. Ya kita ngobrol santai aja. Kita mau dapat, kita bikin sinopsis dalam upaya untuk tanamkan keyakinan baru pada teman-teman milenial itu. Ya, Monica. Nyala ya? Ya, nyala. Jadi sebenarnya
Aku sekaligus nanya juga sih karena penasaran ya, yang apalagi yang tadi di-mention soal PLN itu sebenarnya memang sudah ada pengawasan atau pengawasan dibiarkan? Itu satu. Terus habis kayak aku cukup kaget sih dengar yang tadi, kalau yang soal biofuel emang aku udah sempat dengar soal kayak gitu, tapi yang PLN memang taunya yang soal kerugian itu, tapi ternyata puncaknya sampai strukturnya sampai kayak gitu, keparahannya baru mendengar dari Mbak dan Mas itu dari Greenpeace ya itu. Sama yang tadi Pak Rocky jelasin tadi yang soal dari Omnibus Law itu, yang soal apa tuh namanya AMDAL, setuju banget sih karena kan memang di sini kan kita ngelihatnya balik lagi yang menurut aku di sini kayak apa ya, pengawasan yang dibiarkan gitu loh, kayak sebenarnya yang tahu lingkungan daerah itu ya orang masyarakat di daerah itu sendiri gitu, kenapa ditariknya ke pusat gitu, karena kan jadi jatuhnya apa tuh namanya, gak semua gitu, kita nggak bisa munafik gitu, nggak semua masyarakat Indonesia apalagi kalau kita ambil contoh di Papua mengerti tentang lingkungannya sendiri gitu. Kalau misalkan ditarik diambil ke satu pemerintahan, jadi kayak ya udah emang bisa mengontrol semua gitu, itu kan kayak sebenarnya pemikiran sederhana yang seharusnya dipertanyakan banget gitu. Itu sih paling kalau mau komen soal itu. Sama yang tadi soal PLN itu sebenarnya penasaran sih, udah ada pengawasan apa gimana sih? Ya. Agak kaget dan kesel. Good ya. Oke, Indon. Iya, kalau ditanya pengawasan, oke. Sebenarnya gini, PLN itu ada di bawah dua kementerian yang berbeda gitu ya. Jadi ada Kementerian ESDM, karena kan memang dia bicara listrik segala macam itu memang ranahnya ada di Kementerian ESDM. Tapi dia kan memang BUMN ya. Jadi dia tetap diperlakukan as a business entity sebenarnya sama negara, dan dia ada di Kementerian BUMN gitu. Jadi sebenarnya ada dua kementerian, PLN ini ada di bawah pengawasan dua kementerian. Cuma kok sampai kayak gitu ya Mbak gitu maksudnya, tapi ya memang itulah yang terjadi gitu, karena kita juga tidak bisa seperti ini, kayak misalkan kalau misalkan ada program-program atau kebijakan-kebijakan yang justru merugikan PLN gitu ya, PLN juga akan mendefense dirinya dia sendiri dengan bilang bahwa lah kami hanya menjalankan apa yang dimintakan oleh pemerintah gitu. Nah jadi PLN sendiri mungkin bisa juga bicara tentang playing victim juga gitu ya dalam mengajukan narasi mereka, karena misalkan ini kalau kita bicara RUPTL aja ya, rencana umum RUPTL, pembangkitan tenaga listrik ya. Nah RUPTL itu sebenarnya memang disusun atau dibuat oleh PLN, tetapi yang mengesahkan ESDM. Nah, RUPTL itu menjadi satu-satunya acuan dokumen di mana izin pembangkit itu akan mengacu ke sana gitu. Dan disitulah pada saat izin pembangkitnya dapat, baru nanti PLN bisa bikin power purchase agreement atau kontrak dengan IPP tadi gitu. Nah, itu sebenarnya mengesahkan siapa? ESDM gitu ya. Nah, berarti kan di sini memang ada tektokan kan gitu ya. Dan pada saat kita bicara ini kepentingan siapa sih sebenarnya, udah tahu overkapasitas gitu ya, bebannya besar sekali, tidak terserap, reserve margin 41%, that's a big loss gitu ya, that's a big economic loss sebenarnya untuk PLN, tetapi mau nggak mau disahkan gitu ya. Nah kalau titipannya datangnya justru dari pemerintah yang meregulasi PLN itu sendiri, PLN bisa apa gitu. Jadi ya lagi-lagi mungkin saya cuma bisa bilang tadi juga menyambung dari Aso, menyambung sama Mas Rocky, sebenarnya kita sudah melihat sebuah keseluruhan systemic failure gitu ya, yang sebenarnya systemic failure dalam arti kehadiran atau representasi negara itu sendiri. Karena kan negara hadir sebenarnya untuk siapa sih gitu ya, negara sebenarnya dibuat untuk siapa gitu. Kalau misalkan memang dia sudah tidak bisa berfungsi layaknya mandat konstitusi gitu ya, negara tidak hadir justru untuk melindungi kelompok rentan, misalkan justru tidak hadir untuk melindungi masyarakat, tetapi banyak sekali program-program kebijakan norma hukum yang justru menguntungkan 1% elit tadi yang seperti dibilang Asop. Nah sebenarnya kemudian konsep negara ini sendiri dengan apa ya, dengan pemandangan yang sudah sangat transparan, dengan sangat lugas, kita bisa lihat this is systemic failure yang saat ini sebenarnya sedang kita hadapi gitu. Karena sistem pengawasannya seperti apa, itu semua juga udah akuntabilitasnya, transparansinya gitu. Bagaimana undang-undang yang seharusnya menjadi sebuah proses yang sangat sakral gitu, itu hanya terjadi dalam hitungan minggu. Gitu.
undang-undang itu kan sebenarnya norma hukum yang tertinggi gitu ya, dan itu nanti akan diturunkan PP lah apa segala macam. Itu terjadi di tengah jutaan masyarakat yang turun ke jalan dengan semua lapisan masyarakat menolak gitu ya. Tidak ada proses yang akuntabel, tidak ada partisipasi yang sebenarnya berimbang juga gitu. Dan maksudnya kita melihat undang-undang disahkan dengan hitungan minggu atau hitungan bulan aja itu sudah gitu. Ini tuh is a very concrete systemic failure yang saat ini sebenarnya terjadi di Indonesia gitu. Dan satu lagi misalkan Omnibus Law itu kan dari awal selalu dibilang adalah dari judulnya aja Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, diharapkan untuk mendatangkan investasi gitu atau bisnis, menghidupkan bisnis. Tetapi kemudian kenapa yang diutak-atik itu tidak hanya pasal-pasal perizinan misalkan, tetapi yang diutak-atik juga adalah pasal sanksi terhadap perusahaan atau terhadap korporasi. Jadi kemudian kita bisa lihat lah, kalau emang tujuannya lo ngasih mau meningkatkan investasi, misalkan ya udah secara logika dasar, meskipun logika dasar yang digunakan juga salah gitu ya, salah dalam arti dia juga tidak memberikan atau dia melemahkan beberapa safeguard, tetapi kemudian yang diutak-atik juga banyak sekali adalah pasal-pasal sanksi. Jadi kalau kemudian korporasi berbuat salah, itu mereka juga masih aman gitu. Jadi mewah banget ya gitu, mewah banget gitu. Yang jadi saksi administratif itu ya. Iya betul, jadi dia benar-benar menjadi misalkan saksi administratif, mewah banget jadi korporasi di Indonesia gitu. Nah, Bahkan kalau negara berbuat salah nggak boleh dipidana kok. exactly, betul. Nah itu Melegalkan yang ilegal. melegalkan yang ilegal betul. Nah itu yang lagi-lagi kita melihat di sini dari segi prosesnya, dari segi isinya gitu ya. Dan dari segi kalau mau benar-benar dirunut banyak sekali program-program yang memang kalau mau kita kulik itu sebenarnya sangat-sangat bermasalah gitu. Dan ya itu tadi, ini sudah this is a complete systemic failure sebenarnya yang dihadapi oleh sistem bernegara kita sendiri gitu sih. Itu sih mungkin yang cuma mau Ya sedikit itu mesti tambahkan. grounded. Kalau pesawat dia systemic failure itu artinya tidak boleh terbang. Artinya ganti paling nggak ganti pilot itu. Tapi itu betul tadi ya. Jadi kita mau lihat sebetulnya hal yang orang mungkin nggak tahu lagi bahwa PLN itu sekarang dia berubah jadi PTLN, perusahaan tiang listrik negara. Karena dia tinggal punya tiang listrik, dia nggak punya apa-apa lagi. Power plant-nya swasta disuruh beli, PLN harus beli, distribusikan itu, mau berapapun dia mesti beli. Karena jadi yang disebut kerjaan PLN ya udah itu masang-masang nyambungin listrik aja, bukan powernya lagi itu. Oke, ada yang lain tuh. Jadi itu poin bagus ini. Jadi kita mesti akhirnya kita mengerti karena diurai gitu, dibuka, dibongkar. Dan masih ada hal yang belum bisa kita jawab, yaitu kolusi segala macam yang ada di dalam sel terakhir kekuasaan itu sebetulnya dipegang oleh siapa gitu. Karena orang mau bikin spekulasi. Ini sebetulnya yang bikin sidang kabinet itu, kalau Jokowi pimpin kabinet kan orang berpikir itu desain kertas yang dibawa Jokowi yang tulis siapa itu. Sehingga itu yang dibicarakan, nggak bicara yang beginian. Yang beginian pasti dihalang gitu. Yang kedua, kabinet yang punya otak, kenapa nggak bisa lihat kertas di belakangnya tuh, kertas sebaliknya tuh, yang mungkin kosong, yang masih bisa dia tuliskan. Sehingga presiden hanya di brief dengan hal yang betul-betul dia anggap oh itu yang terbaik tuh. Lain kalau presidennya itu kayak Presiden Mitterrand di Prancis, setiap minggu sebelum sidang kabinet dia undang orang yang paling berbahaya pun dia undang, tuh Greenpeace diundang berkali-kali, wartawan yang paling gila diundang, filsuf yang paling norak diundang, sehingga si presiden itu well informed. Setiap minggu dia di brief dengan seluruh isu dunia itu. Jadi kalau dia pimpin kabinet, dia ngerti makro global helicopter view-nya dia dapat. Kita enggak. Saya nggak tahu kenapa, karena ya udah itu kecelakaan sejarah yang memalukan bangsa ini yang akan dicatat. Oke, yang lain. Prabu. Menarik banget obrolan kali ini nih, apalagi teman-teman Greenpeace hadir dengan data-data
dengan apa namanya argumentasi yang sebetulnya udah kuat banget gitu. Kalau saya mau ganti bukan Greenpeace, Green War sebetulnya. No peace at all. No more peace at all. Kalau tadi ngelihat Bang Rocky penjelasan lebih ke mungkin akar root of all evil-nya gitu kali ya. Ada di akumulasi gitu, pertumbuhan. Oke, istilah udah lama kita dengar akumulasi. Oke. Terus kan saya juga tadi baca beberapa di website itu ada beberapa penelitian kalau kita mau narik ke belakang gitu ya di tahun 72 tuh ada apa? Limit to growth gitu. Ada batas gitu terhadap pertumbuhan. Tapi itu malah dijadikan olok-olok buat teman-teman yang memperjuangkan green pemahaman green ini. Kalau nggak mungkin dong, apalagi waktu saya pasti Ronald Reagan bilang kalau pemikiran manusia tuh udah nggak ada batasnya gitu. Kita apalagi pertumbuhan itu nggak ada, jadi kayak jadi sebuah olok-olok gitu. Nah terus di situ saya mencoba berpikir tadi kan Bang Rocky bilang bagaimana instill new idea-nya gitu ya. Padahal sistem ini udah saking korupnya gitu. Tadi kita udah lihat mungkin satu nafas yang mengendalikan sistem itu ya greed tadi keserakahan terhadap akumulasi gitu ya. Nah, kalau istilahnya dulu juga saya pernah ngomong tuh di beberapa episode saya juga sempat berkeluh kesah gitu ya. Kalau saya langsung ke sistemnya nih, kenapa sih kita pakai demokrasi gitu ya? Padahal kita dari kita belajar untuk melihat, menganalisa, memproyeksikan ke depan, mencari solusi-solusi yang ada gitu ya. Tapi itu nggak mungkin dengan demokrasi, karena dengan demokrasi pasti tadi ada yang diinstil di situ, ada. Jadi kenapa kita nggak mungkin new idea-nya ya science gitu ya atau apa ya? Mungkin nggak hanya science, tapi ada yang bisa mendrive science itu untuk bisa meminimalisir greed tadi. Karena in the end kalau ngeliat tadi udah biasanya saya kalau ikut kuliahnya Bang Rocky ini nambah imun. Kalau tadi nurunin imun karena istrinya marah-marah kan, istrinya kita meluapkan kemarahan intelektual lah atau apa gitu ya. Tapi enggak, kalau imunnya terlalu besar juga nanti dia yang sel-sel lain dimakan juga di autoimun. Yang menarik di situ. Jadi mungkin apakah ada tadi new idea gitu ya, new kind of democracy di mana science atau logical thinking itu yang bisa dijadikan bargain position gitu. Kayak misalnya tadi mungkin dalam demokrasi kita bisa milih dua pilihan, tapi ada juga kita berhak tidak memilih gitu kan. Tapi tidak memilih ini pun tidak dijadikan kayak suara yang dihitung gitu. Kayak misalnya kejadian di salah satu daerah di mana kota kosong menang, tapi kota kosong itu nggak dianggap. Padahal sebetulnya itu kan merepresentasikan demos tadi. Kalau misalnya kita mau logika sederhananya gitu, tapi itu pun tidak dijadikan hitungan. Jadi mungkin apa kita sebagai negara itu harus mundur sedikit melihat, tapi itu pun nggak mungkin karena mungkin situasi segala macam ini sudah dan sistemnya dengan yang korup ini gitu ya. Nah itu dia, jadi akhirnya pun kita jadi berkeluh kesah gitu, jadi mau nyari bentar lagi kan. Nah, terus saya ingat Bang dulu pernah di UI itu kuliah apa, gue lupa dulu. Jadi ditanya apa sih lingkungan gitu. PKT ya. Jadi apa sih lingkungan? Jawabannya lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar kita gitu. Apakah ini secara filosofis salah? Tapi kalau misalnya enggak, salah sih enggak, dungu salah, ya. Ya kan? Apakah kita bukan bagian dari lingkungan itu sendiri? Ya kan? Mungkin itu yang cara-cara pandang itu yang mungkin sudah diisi sama pemahaman-pemahaman yang salah tadi, yang kedunguan tadi yang diisi gitu. Jadi bukan mencerdaskan tapi mendungukan gitu. Dan mungkin ya salah satunya tadi kita butuh edukator bukan operator omnibus law ya. Istilahnya bagus. Memilih operator. Mungkin itu bakal gue kebanyakan ngomong nanti malah keluh kesahnya nambah nanti. Mungkin itu dulu. Oke, kita cari akal ya. Memang ada semacam kecemasan. Sebetulnya kecemasan itu udah ada sejak zaman Plato berdebat soal demokrasi bagus apa enggak sih. Sebetulnya semua orang di Yunani dulu menganggap demokrasi itu memang buruk karena potensi untuk menghasilkan orang buruk, menghasilkan orang dungu, dan udah terjadi di mana-mana.
Tapi karena kalkulasi waktu itu bisa dikontrol oleh yang disebut kebajikan itu, maka demokrasi dipraktekkan di situ. Kenapa bisa? Karena kata politik itu dulu identik dengan kira-kira paling banyak 13.000 orang tuh. Jadi polis itu, republik itu 13.000 orang. Jadi saling kenal sebetulnya. Waktu berkembang, demokrasi nggak lagi fit and proper dengan masyarakat yang banyak itu. Nah karena itu dulu, di dalam demokrasi Athena misalnya, anggota DPR itu ya diundi aja, nggak perlu dipilih. Karena kita saling kenal. Jadi saya percaya kalau Monica terpilih, Monica akan wakili kepentingan keadilan saya. Atau saya wakili Nisa sama tuh. Jadi udahlah kita undilah. Lalu aja dia pergi deh. Saya percaya tuh. Kalau sekarang enggak, karena tadi soal logic akumulasi itu segala macam. Sehingga yang terpilih adalah bukan orang yang setara secara etis, tapi orang yang bisa dijadikan agen operator omnibus law kan itu. Itu jadi lo gitu jalan pikirannya tuh. Tapi sekarang masih tumbuh pikiran baru di dunia intelektual untuk menghasilkan cara berpikir itu. Gabungan misalnya antara kesosialan manusia dengan kemampuan algoritma untuk mengatur keadilan tuh. Jadi kognisi yang sebetulnya itu versi yang paling radikal dari neoliberal. Misalnya begini. Kalau dibilang kapitalisme itu sistemnya perbankan. Iya, bank itu adalah ambil keuntungan itu. Tetapi ada bagian justru yang tidak rasional dalam sistem kapitalisme. Kalau saya di depan kasir bank, saya mau ambil uang itu. Atau saya mau nyetor uang misalnya. Sebagai laki-laki saya cenderung cari kasir yang perempuan itu. Lalu saya kasih dia tips. Kalau kasir laki-laki saya pulang aja, saya nggak mau. Karena ada relasi yang personal atau mau sedikit flirting segala macam. Tapi itu kan bukan ekonomi kan. Karena ekonomi nggak boleh memasukkan hal yang emosional ke dalam transaksi. Itu yang namanya apa istilahnya itu, ada cost batin, nggak boleh ada cost batin. Jadi sebetulnya kapitalisme juga ada bagian yang begituan, yang nggak rasional. Karena itu proposalnya adalah jadikan perbankan itu robot sepenuhnya, supaya nggak ada korupsi, nggak ada transaksi segala macam. Bisa si pejabat itu habis dia main golf, dia masuk ke counter, dia lihat oh ini cantik, lalu dia ini saya mau ambil $1.000, tapi kamu saya tinggalin $10.000, di belakang sana ada apartemen, kamu kos di situ aja tuh, saya main golf di sini. Jadi ngaco kan itu kalau dia robot ya udah nggak. Jadi kesosialan manusia lagi dipertanyakan kompatibel nggak dengan teknologi yang bisa membatalkan kecenderungan emosi yang irasional. Itu soalnya. Tadi saya suka baca kalau soal lingkungan atau teknologi, saya suka baca American Scientific tuh. Itu banyak tema-tema yang nggak terlalu tema berat tapi diurai secara populer itu. Atau kalau soal lingkungan saya nggak tahu di Jakarta, di Indonesia tuh saya cuma nemuin Forest Digest. Forest Digest datanya bagus, tadi saya baca-baca Forest Digest data-data tadi juga yang diterbitkan oleh teman-teman IPB itu. Jadi baca-baca itu sebetulnya. Nah balik pada soal tadi, wah udah 5:30 aja nih, kayak 15 menit lagi ya. Nisa mau ngomong. Kita mau coba masuk di dalam satu refleksi ini awal tahun itu, membayangkan dengan kondisi dunia tadi, dengan data dari NASA tentang penghijauan yang palsu sebetulnya, dengan semacam evaluasi global bahwa pandemi ini justru mengembalikan kesosialan manusia itu. Lalu orang menganggap bahwa perdamaian dengan alam harus menghasilkan sistem ekonomi baru tuh. Jadi itu sensasi baru di kita tuh. Nah kita mau berpikir kaedah-kaedah baru di tingkat global itu bisa nggak diinvestasikan melalui jalur yang non akademis di sini nih.
Karena itu nggak bisa masuk lagi lewat sistem akademis tuh. Saya udah pelajari beberapa universitas yang gede itu udah buntu aja, nggak bisa berpikir inovatif di dalam pengertian ada ide untuk menghasilkan radical disruption itu. Kenapa? Karena itu negara akhirnya tuh PNS. Jadi profesor yang terlatih di dalam metodologi pun kalau tiba pada ide yang radikal dia berhenti itu. Karena dia tahu pembicaraan di WA disadap oleh dekan. Kan sekarang begitu kan? Dia kan harus tahu pembicaraan antar fakultas. Jadi itu yang terjadi tuh. Jadi kita mesti tutup peluang untuk mencari perubahan dari dalam negara, bahkan bagian yang sebetulnya pusat perubahan yaitu universitas itu. Apa boleh buat itu? Kita nggak bisa bicara beginian di UI, di UGM, di macam-macam itu kan. Bagian lain adalah partai politik. Sama sih soal partai politik tadi itu. Ketua partainya sebelum kongres menghadap presiden itu. Ngapain ketua partai atau calon ketua partai menghadap presiden? Kenapa? Karena dia potensi ditangkap KPK, jadi dia minta perlindungan dulu kan. Kan semua ketua partai mesti, jadi presiden yang mengatur siapa yang menjadi ketua umum partai kan. Kan itu buruk sekali kan tadi. Jadi demokrasi padahal bukan begitu didesainnya kan. Jadi dua institusi tadi, institusi yang kita sebut sebagai universitas berhenti berpikir, ya kecuali BEM yang demo terus-menerus karena ngikut Greenpeace kan. Dan beberapa tokoh LSM Greenpeace yang juga aktivis mahasiswa dulu. Tapi sebagai lembaga, rektor itu diangkat oleh presiden sekarang. Ditentukan aja sekarang. Jadi ini soalnya. Partai juga begitu. Jadi Anda bayangkan, pikiran diorganisir, dikomposisikan dari istana. Partai dikomposisikan dari istana. Apa yang mesti dilakukan? Ada pers. Di LC ditegur sedikit karena Ilyas sudah kayak deh, gue berhenti deh. Bagaimana coba? Pertanggung jawabannya nanti kita coba. Ya nggak bisa itu. Dia mesti bertahan lakukan itu tuh. Jadi ini ya buntu. Maka kalau terjadi social unrest itu tumpah ke jalan, ini potensi yang bisa betul-betul terjadi. Kecuali kita menghitung ini nggak akan terjadi. Yang mesti diterangkan ke saya, mengapa dia nggak akan terjadi? Social unrest yang lebih masif itu 98 pernah terjadi, tahun 65 pernah terjadi, segala macam pernah terjadi. Jadi ketakutan terhadap ini itu yang kemudian menghasilkan narasi-narasi bahwa tahun 2021 terorisme akan naik, kekerasan akan naik, segala macam. Justru diucapkan oleh tokoh-tokoh Intel. Ngapain kita percaya tokoh-tokoh Intel itu? Kan logikanya begitu akhirnya tuh. Soalnya. Jadi kita mulai percaya bahwa cara paling bagus untuk melakukan great refusal, tutup kuping dari informasi partai, informasi universitas, dan informasi tokoh-tokoh Intel nih. Tutup kuping aja. Hanya itu caranya. Buat detoksifikasi kecemasan kita. Karena kita dibikin cemas terus kan. Segala macam. Jadi legakan pikiran di awal 21, percayalah bahwa the great refusal adalah hak generasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius ya? Silakan siapa yang menambah. Memang ada pesanan dari grup Zoom nih, ada yang nanya. Oke, ya. Dari David Kolik, dia mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Cikarang dari Bekasi. Pertanyaannya, mengapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadangkala selalu bertentangan oleh masyarakat selalu goal? Padahal berbagai upaya pencegahan sudah dilakukan. Contoh demo oleh masyarakat, contoh demo undang-undang Omnibus Law, undang-undang KPK, juga sebagainya. Mohon jawabannya, terima kasih. Oke. Masih ada supaya kita ada lagi satu lagi nih. Jadi semuanya biar ini ya, oke. Bisa Satu lagi terakhir. dari Safety Palembang, bagaimana tentang pendidikan dan kesehatan untuk ke depan dengan kondisi sekarang? Ditambah lagi disebut rezim ini rezim disaster. Mungkin bisa dibahas juga oleh Pak Rocky dan teman-teman. Oke, ini lah. Ada poin apa kamu? Sekalian jawabin itu tuh teman-teman. Mungkin COVID bagi dunia, bukan cuma Indonesia aja, merupakan satu tantangan ya. Tapi menurut saya sebenarnya, menurut pribadi saya sendiri ini jadi berkah buat saya. Kenapa? Karena COVID ini saya jadi mulai mau nge-realize etika lingkungan ini. Karena saya salah satu orang yang dulu percaya bahwa
pertumbuhan ekonomi itu bisa menunjang pertumbuhan pendidikan, kesehatan dan segala macam. Tapi karena saya jurusan gizi kesehatan masyarakat, saya melihat selama bertahun-tahun gitu ya, stunting di Indonesia tuh masih kayak begitu aja. Padahal kita kan ibaratnya lumayan agresif nggak ya? Ya mungkin cukup agresif ya untuk negara berkembang meskipun nggak seperti China gitu pertumbuhan ekonominya. Dan disebut juga sebagai potensial banget gitu secara ekonomi. Saya mulai nggak percaya sama sistem itu. Kalau pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi itu bisa membantu kenaikan kesehatan dan pendidikan. Sampai pada saat tiba COVID ini, saya memang sudah pernah dengar istilah sindemik, sistemik, endemik. Jadi memang ada sindemik disease yang namanya mungkin teman-teman tahu, contohnya double burden disease. Jadi Indonesia ini selain kita kelaparan, angka obesitas juga kita mulai naik. Ini hal yang sangat aneh ketika mestinya kita ngikutin cara orang-orang kapitalis. Mestinya kan kita berlimpah makanan kan, tapi kita enggak. Kita masih kelaparan, bahkan ada muncul obesitas. Dan obesitas ini tidak muncul di kalangan orang-orang kaya, orang-orang miskin pun gitu. Jadi saya mulai nggak percaya. Dulu saya salah satu yang nggak percaya sama etika lingkungan. Kenapa mesti ngikutin Greta segala macam? Tapi oke, sekarang saya mulai berubah karena saya nggak percaya sama yang, apalagi diperjelas dengan tadi di segala macam itu politiknya. Dan saya mulai percaya sekarang jadinya kalau etika lingkungan itu dari beberapa buku yang saya baca, Sony Keraf itu disebutkan bahwa kita nggak bisa pakai sistem kapitalis karena dia kan basisnya selalu develop dan dia menimbun terus, ibaratnya seperti itu. Kalau mau kita balik ke pakai dasar-dasar atau etika lingkungan, karena di situ kan basisnya ke kita lagi. Gimana kalau di Omnibus Law itu kan ada kita dibuka keran impor segala macam. Itu dari sisi pangan. Dulu sebenarnya udah itu kita nggak heran ya, impor pangan kita banyak banget segala macam, walaupun kita negeri yang kaya, tapi sekarang makin dimudahkan, dibukakan, jadi makin kelihatan banget gitu. Kalau dulu saya masih ragu, masa sih kita kapitalis, ternyata sekarang memang arahnya ke sana kayak gitu. Sekarang makin kelihatan dan oke, berarti udah nggak bisa lagi tuh pakai cara indikator PDB tinggi segala macam tuh udah nggak bisa gitu. Dan kalau mau radikal mungkin saya yakin itu akan terjadi, nggak tahu kenapa. Dan karena pandemi. Karena pandemi ini mungkin jadi refleksi banget sampai berbalik banget gitu saya pikirannya kalau misalnya mau ngomongin masalah solusi. Karena benar kata Bapak tadi, universitas-universitas akademis kalau mencari cara gimana sih caranya supaya bisa adil, supaya bisa terdistribusi, tidak ada equity, tidak ada ketimpangan, jadi sehingga equity itu ada, ya udah mentok gitu ibaratnya. Tapi untuk hal yang semacam ini, apakah sudah pernah diulas lebih lanjut, Pak? Karena ini sebenarnya etika lingkungan ya, dari pokoknya kita lihat apa-apa dari sisinya etika lingkungan, nggak antroposentris lagi. Itu sangat menjawab sih menurut saya untuk di Indonesia. Saya kurang tahu kalau misalnya di negara lain ya, kayak gitu. Terima kasih. Oke, Nisa nih. Ini boleh nambahin? Iya, sama. Biar nggak dituduh Prabu berkeluh kesah. Nggak, soalnya ada film ini, Bro Prabu, di Netflix. Death to 2020 gitu kan. Satir sekali filmnya, tapi dia membahas Greta. Apa judulnya? Death to 2020. Oke. Jadi dia mengulas berbagai peristiwa besar gitu, dan ya dia bergaya satir lah di situ. Agak satir dia ke si Greta, dia bilang gini. Jadi ada satu pengusaha kaya banget gitu. Dia mulai sadar, oh iya karena Greta yang menyampaikan, gue jadi dapat. Gitu. Terus apa yang dilakukan? Formatnya wawancara. Gitu. Ya saya langsung beli tanah di New Zealand, bikin vault, bikin bunker gitu. Maksudnya bisa juga memang respon manusia bisa seperti itu. Tapi kalau soal optimisme harusnya besar sekali. Jadi begini, disrupsi COVID ini kan harusnya bisa menunjukkan kita semua nih, baik secara individu ataupun kolektif, yang kita mau itu apa sebenarnya, yang penting bagi kita, yang penting bagi secara kolektif itu apa gitu. Misalnya begini, kita pasti sedih gitu dengar misalnya ada kawan dekat keluarga kena COVID gak bisa dapat rumah sakit. Kan kita akhirnya tahu yang kita mau itu apa, bahwa kita ingin misalnya pada saat ada orang sakit mudah bisa di mana saja, bahkan kenapa enggak gratis gitu. Misalnya begitu. Terus kemudian kita pun pasti sedih gitu.
saat misalnya kita atau kita melihat banyak orang nggak bisa diam di rumah. Karena memang harus bergerak, karena harus bekerja dan lain-lain gitu. Kan kita akhirnya tahu yang kita mau tuh apa gitu. Kita mau setiap orang gitu, bisa aman misalnya pada saat ada bahaya, bisa berkecukupan. Kan itu salah satu yang penting. Atau misalnya buat saudara-saudara kita gitu yang kena bencana di mana-mana di Indonesia, kan kita bisa merasakan, kita bisa tahu yang kita mau itu yang penting buat kita. Nggak ada satu rumah pun, nggak ada satu warga pun misalnya yang kebanjiran misalnya. Atau misalnya nggak kena asap, nggak kena pencemaran. Kan kita harusnya tahu di saat-saat seperti ini. Atau misalnya saya ingin bisa bercakap-cakap dengan nyaman, saya ingin bepergian dengan tenang, kan itu yang kita mau tuh. Itu bisa kita rumuskan kalau kita tahu apa yang kita mau. Buat saya sih, saya biasanya gini Mas Raffi, kalau misalnya kita bisa abstraksikan hampir sampai kelihatan, jadi itu barang. Tinggal kita urut how-nya kan. Dan mungkin nambahin lagi, sudah banyak gagasan ekonomi baru yang dilemparkan gitu. Yang secara basic mungkin kalau saya ambil model donat gitu ya, donat ekonomi itu kurang lebih shortfall dalam hal sosial ekonomi nggak ada gitu. Berarti harus di lift up semua harus aman, semua harus aman ya. Kan itu dulu, semua harus selamat. Kemudian dia tidak melebihi batas-batas lingkungan. Sebenarnya abstraksi besarnya itu aja, tinggal kita pikirin gimananya. Indikator-indikatornya udah ada. Kalau Mas Rocky tadi misalnya nyinggung penghijauan palsu, greenwash gitu ya, yang ternyata padi misalnya gitu, sementara nitrogen, oksigen itu efek gas rumah kaca juga misalnya gitu. Atau misalnya tadi mobil listrik yang harus dibangkitkan smelternya dengan batu bara gitu karena besar, terus kemudian merubah lanskap besar dengan bahan kimia, buang tailingnya ke laut, dipakai untuk jadi baterai mobil listrik. Tapi saya mau spesifikkan mobil pribadi listrik yang mungkin sebenarnya bukan itu jawabannya, dan mungkin masalahnya pun bukan itu. Kemacetan? Emang mobil listrik akan menghentikan kemacetan? Kan tidak. Kenapa tidak public transport? Maksud saya kita harus melihat begitu. Betul, ada banyak solusi palsu lah buat saya. Ada banyak solusi palsu sedang beredar yang buat saya yaitu dia runtutan melogin aja, atau akhirnya akan membawa kita semua terlogin dalam solusi palsu itu dan merusak lingkungan. Jadi saya setuju sama Mas Rocky, betul gagasannya harus didorong, tapi setidaknya saya mau mulai harapan atau seharusnya kita semua mulai tahu apa yang kita mau atau apa yang penting buat kita, apa yang penting pemerintah lakukan, karena penting lakukanlah pertama kali, prioritaskan. Itu sih Mas Rocky, tambahan. Oke. Biar ada harapan. Jadi itu kejarannya. Oke, kita selesaikan diskusi hari ini, dan saya coba titipkan semacam pikiran ya, bahwa ini negeri terhubung dengan negeri lain hanya oleh pohon, oksigen, nitrogen gitu. Jadi kalau kita bilang netizen, sebetulnya kita ingin upload kecemasan itu terhadap rusaknya grammar tadi, grammar oksigen, grammar hijau, segala macam itu. Jadi persepakatan dunia ada di situ hari ini nih. Nah, kita comply nggak dengan itu? Lalu kita menguji, kalau kita lakukan semacam great refusal tadi, dia possible atau probable? Itu kira-kira tuh. Jadi dua soal tadi, the possibility of great refusal atau the probability. Possible atau probable tuh. Tentu kita mesti bilang ini possible. Kenapa? Karena kita udah batalkan yang lain kan. Jadi kita mesti lihat itu pasti possible. Seperti Nisa tadi membatalkan keyakinan developmentalismenya awal itu. Jadi dia mesti bilang ada yang possible itu. Walaupun dia belum probable. Kan itu soalnya kan. Jadi jangan kalau kita udah hijrah pada yang the possibilities itu, lalu kita masih, tapi probable apa enggak? Ini soal teknis menghitung sebetulnya.
Jadi ideologi baru itu ditaruh di dalam paradigm possibilities itu. Baru kita bilang oke. Nah ini sebetulnya dihitung oleh ahli. Tetapi kalau hitungan itu pun macet, tidak berarti kita mesti balik pada soal tadi, pada kecemasan tadi dan ketidakpercayaan tadi itu. Jadi yang kita sebut sebagai hope hari ini adalah mengubah yang possible itu masuk di dalam kalkulasi-kalkulasi probable. Jadi itu nanti mungkin kuliah berikut kita coba bahas ini dengan tadi fasilitas teori sosial dan kemajuan teknologi. Bisa nggak possible itu jadi probable? Nah itu bahan kuliah minggu depan. Selamat sore, selamat berkeyakinan, selamat menguji possibilities. Oke.